antara anak kami sampai bisa memimpin kita berdoa. Ayo, berdoa aja. Saya sih masa tidak bisa berdoa. Bisa. Tutup mata, gimana sih kita berdoa? Tutup mata, pakai tangan. Marilah kita bisa berdoa juga. Tuhan Yesus dan baik dan berdaya, terima kasih atas anugerah yang Tuhan kami, berkasih dosa dan kasih serta kepada semua. Tuhan Yesus, sementara ini kami mau mengucapkan kami, berkata kami dan sekitar kami, agar kami dapat menjadi yang baik. Dan kami Tuhan Yesus, kami Yesus, kesehatan, kebahagiaan serta kebenaran, supaya mereka bisa menjadi yang baik. Dan orang-orang yang dalam bersyukur dan mengucapkan Tuhan Yesus, berkata juga untuk membatasi saya di rumah, dengan cara mereka yang bekerja supaya ada dua orang yang berbeda. Hanya ibadahmu Tuhan dan Bapa dan Tuhan. Sudah siap belajar? Sudah. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita atau topik kita pada pagi hari ini, ibu akan absennya. Irzan, hadir Bu. Christian Saru, hadir. Gladys, Sean, Sanjay, Kevin, hadir. Phil, hadir. Irene, hadir. Levon, hadir. Andika, Kendianus, hadir. Peptin, hadir. Cheris, hadir. Helgan, hadir. Afgan, hadir. Saleh, hadir. Lionel, hadir. Martin, hadir. Marta, hadir. Peru, Kestiga, Lucian Zewa. Baik, kita belajar di rumah? Baik, masuki sesuai dengan mata pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu seni atau harian. Kami mau bertanya, menurut pemahaman anak-anak kami, apa itu seni? Apa itu seni? Menurut pengetahuan anak-anak kami, seni. Nah, lebih jelasnya, pernahkah kalian menari? Tidak. Pernahkah kalian melukis? Pernahkah kalian bernyanyi? Itulah yang dinamakan dengan menggunakan keahlian yang sangat luar biasa, seperti yang dibilang tadi, tari, lukisan, kain, dan ukiran. Itu adalah pengertian seni. Nah, seni ini sangat ada fungsinya, sangat ada manfaatnya, baik kepada kita maupun kepada orang lain. Apa fungsi dan manfaatnya? Kakak mau bertanya, ibu mau bertanya, apa fungsi? Setelah ibu tadi jelaskan pengertian seni, seni adalah merupakan suatu keahlian yang fungsinya enggak? Apa fungsinya? Fungsi seni adalah merupakan sebuah karya manusia yang merupakan ekspresi atau ungkapan diri dengan melalui bentuk audio, visual, sastra, dan lain sebagainya. Betul sekali. Fungsi seni adalah bisa kita katakan sebuah karya manusia yang merupakan ekspresi atau ungkapan diri dengan melalui bentuk video atau visual. Contohnya, kakak ambil salah satu contohnya. Kakak ambil salah satu contohnya, atau ini mau ambil salah satu contohnya, yaitu ibu tadi sudah bertanya, pernahkah kalian menari? Pernahkah kalian bernyanyi? Itu adalah salah satu contohnya. Ketika anak-anak kami melakukan kegiatan bernyanyi di depan, itu adalah suatu seni atau karya. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kita simpulkan atau bisa kita definisi secara umum bahwa seni adalah
pengertian seni secara umum, dapat menciptakan keindahan dan membangkitkan diri kita atau diri orang lain. Nah, contohnya, pernahkah kalian melihat sebuah pemandangan yang begitu indah? Seperti pohon di depan itu, atau lapangan lah, di situ ada bunga, di situ ada pohon-pohon di luar sana. Pernahkah kalian melihat itu? Dengan cara kalian melihat itu, kalian bisa melihatnya dengan bentuk indah, dengan bentuk indah. Nah, ketika kalian melihat sebuah pemandangan yang di luar sana atau pernah melihat di jalan, yakin bahwa dalam seni ini dapat berguna, dapat kita menghasilkan keuntungan atau misalnya dapat untung kita. Nah, ibu kasih contoh. Di sini ada sama ibu contoh pemandangan. Nah, ketika anak kami melukis pemandangan ini, ada beberapa macam jenis seni. Di antaranya apa? Seni rupa. Kedua, Seni ilustrasi. ketiga, Seni darat. keempat, Seni darat. yang kelima, Seni sastra. oke, seni rupa. Kita berkata tentang seni rupa. Apa itu seni rupa menurut pengetahuan anak-anak kami? Nah, seni rupa sudah kita dengar bahwa merupakan salah satu yang dapat dilihat dari visual seperti patung, lukisan, dan lain sebagainya. Artinya dapat kita, sudah bilang tadi, dapat kita lihat. Contohnya seperti di bawah patung. Pernah melihat patung seperti begini? Ini adalah contoh seni rupa. Nah, salah satu contohnya tadi patung. Ini contoh seni patung. Kemudian yang kedua seni musik. Nah, kita berkata tentang musik. Apa itu seni musik? Seni musik itu suatu karya yang menghasilkan bunyi. Nah, kembali kita ke topik pembahasan awal. Tadi ada yang bilang saya sudah pernah bernyanyi. Ketika anak-anak kami bernyanyi ke depan tanpa musik, apakah nyanyian anak-anak kami itu harmonis? Tidak. Tentu tidak. Apakah ketika anak-anak kami berada di depan atau di pentas ke depan atau di manapun ketika tidak menggunakan musik, tidak suaranya tidak bagus, betul sekali. Suaranya tidak harmonis. Nah, seni musik itu terdapat melodi. Artinya ketika kita melakukan kegiatan seperti bernyanyi, pasti yang ada melodi, ada suara yang berbunyi. Itu yang dimaksud dengan musik. Contohnya seperti itu. Ini adalah contoh seni musik. Nah, ada beberapa seni musik yang dapat diiringi dengan menggunakan melodi atau keharmonisan dalam melakukan sebuah atau melakukan yang namanya bernyanyi. Yang ketiga apa? Seni gerak. Seni gerak itu apa? Seni gerak Oke, seni tadi bisa kita katakan seni gerak. Seni gerak itu bisa kita katakan seni tari yang bisa menghasilkan gerakan tubuh seperti contohnya menari. Nah, itu salah satu contoh seni gerak atau seni
Tadi dia katakannya di situ memanfaatkan gerakan tubuh kita, kita memanfaatkan tubuh kita sendiri dengan cara kayak gini. Seperti contohnya tadi benar ya kan? Kita bisa bilang contohnya adalah menari. Dengan gerakan tubuh kita itu yang namanya disebutkan seni tari atau seni gerak. Nah, di sini ada contoh sama itu seni tari. Nah, ibu tadi sudah memperhatikannya bagaimana bentuk seni tari. Gerakan tubuh kita. Kita bisa ini adalah seni tari. Semua gerakan tubuh kita yang kita tunjukkan. Nah, kemudian seni apa? Yang keempat seni jidat atau pertunjukan. Apa itu seni? Seni yang menggambarkan sebuah kejadian yang nyata atau tidak nyata, atau dengan kata lain seni ini bisa digabungkan dengan seni gerak, seni musik, bahkan seni apa? Ya, tidak jauh beda dengan seni rupa dengan seni musik. Ada yang nyata dan ada yang tidak nyata. Artinya di sini seni teater atau seni pertunjukan sudah dibilang tadi dari awal, melalui seni ini bisa kita tunjukkan di depan atau dimanapun. Ada yang bentuknya nyata atau tidak nyata. Itulah yang disebut dengan seni teater atau pertunjukan. Di sini itu punya contoh seni teater atau seni pertunjukan. Nah, ini contohnya. Ini contoh seni teater atau seni pertunjukan, bisa ditunjukkan. Dia bisa juga dikatakan nyata atau tidak nyata, sama sepertinya drama. Kan drama kan gak nyata, ya kan? Ya. Ini disebut dengan seni teater atau seni pertunjukan. Bisa dinyatakan nyata dan bisa juga tidak dinyatakan nyata. Yang terakhir seni apa? Seni sastra. Apa itu seni sastra? Seni yang bisa dinikmati melalui pendengaran dan penglihatan. Maksudnya seni ini menggunakan kata yang dilakukan dengan contoh puisi dan cerita. Ya, seni yang bisa dinikmati melalui pendengaran dan penglihatan berbentuk kata. Contohnya tadi apa? Puisi. Yang melalui kata-kata atau ungkapan kita, itulah yang disebut dengan seni sastra. Salah satu contohnya ini. Ini adalah seni sastra. Di bawahnya kan ada kata-kata. Ada kan? Ada. Ada kan? Ada. Ini yang dimaksud dengan seni sastra. Hanya kata kita sendiri. Nah, kepada seluruh anak-anak kami, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini adalah seni. Sudah tahu tadi bahwa manfaatnya sangat penting seni bagi kehidupan kita, baik di lingkungan sekitar kita. Menurut anak-anak kami, adakah fungsi seni bagi kalian? Ada. Kurang jelas soalnya ada? Ada. Apa? Siapa yang bisa? Setelah mempelajari seni, sudah dibilang tadi bahwa seni adalah merupakan suatu keindahan yang membangkitkan diri orang lain atau diri kita sendiri. Dan ibu juga mau bertanya, setelah mempelajari yang namanya seni ini dan sudah kita baca dan sudah kita jelaskan bahwa ada beberapa macam seni. Nah, ibu bertanya, apa menurut anak-anak kami manfaat seni bagi kalian? Jangankan orang lain, bagi anak-anak. Apa itu? Melatih cara yang tahu membuat lukisan seperti patung dan lain-lain. Luar biasa. Untuk apa tadi? Untuk tahu supaya bisa Untuk mengetahui atau supaya bisa seperti tadi melukis, ya kan? Membuat patung. Ada lagi yang lain? Ada yang bisa? Ada. Nah, untuk itu kepada seluruh anak-anak kami, jangan kalian kira seni itu tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya bagi kita, ada manfaatnya bagi orang lain. Sudah dibilang dari awal tadi bahwa seni
kita gambar, sudah kita warnai sesuai dengan bakat, sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah kita melukis, setelah kita sudah kita tahu tadi bahwa kita melukis namanya patung. Gimana patung ini? Apakah duduk, apakah jongkok, apakah berdiri, apakah tidur, pada sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika kita melukis itu atau menggambar sebuah patung itu, maka jadilah sebuah patung yang sangat indah. Jadilah sebuah patung yang sangat indah. Artinya bisa kita jual. Harga patung yang seperti begini bisa kita jual, bisa kita manfaatkan dan bisa kita dapat keuntungan. Ada keuntungan kita jual di Fajar, kita posting di Facebook, kita posting di WA atau membuat story dengan tidak mempersulit orang lain. Nah, itu tadi manfaatnya bagi kita, dapat membuat keberuntungan ketika kita ada seni atau bakat sendiri. Oke, jika ada pertanyaan anak-anak kami silakan. Jika ada semua pertanyaan silakan. Ada? Ada? Tidak. Tidak sudah paham mengenai seni? Tidak. Jika ibu bilang minggu depan atau minggu ulangan harian sudah bisa? Bisa. Sudah bisa mengerjakan tugas di rumah. Kalau ibu kasih tugas di rumah? Bisa. Ibu mau kembali ke atas apa itu untuk pengertian seni tadi? Sudah kita bahas. Seni, satu orang saja. Siapa yang bisa? Apa itu seni? Pengertian seni. Sebuah karya yang diciptakan dengan menerapkan keahlian yang luar biasanya seperti tari, bisa Luar biasa, bermanfaat. Kemudian, kalau ibu bertanya, ada beberapa macam seni. Siapa yang tahu? Ada beberapa macam seni. Seni rupa, seni musik, seni gerak, seni teater, luar biasa. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ada tugas di rumah, silakan catat. bisa melihat Sudah? Coba jelaskan manfaat dan fungsi seni. Coba jelaskan manfaat dan fungsi seni. Coba jelaskan manfaat dan fungsi fungsi seni. Coba jelaskan manfaat dan fungsi seni. Sudah? Menurut pendapat Anda masing-masing. Menurut pendapat Anda masing-masing. Coba jelaskan manfaat fungsi seni menurut pendapat Anda masing-masing. Siap? Ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena dia sudah menunjukkan istirahat, maka minggu depan kita lanjutkan dan silakan kerjakan tugas di rumah. Bye.